Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tutorial untuk mencari nilai minimum menggunakan aplikasi Autograph. Sebelum ke aplikasi Autograph ya, di sini saya sudah menyediakan sebuah soal di mana soalnya seperti pada layar, yaitu seorang pedagang sembako memiliki 2 jenis paket sembako, di mana paket satu itu terdapat 15 kg beras dan 10 kg tepung. Sedangkan paket kedua 8 kg beras dan 4 kg tepung. Dalam satu hari itu pedagang hanya menyediakan 50 kg beras dan 30 kg tepung. Jika paket pertama itu harganya 300.000 dan paket kedua itu harganya senilai 200.000, maka pengeluaran minimum untuk pembelian sembako itu berapa gitu ya. Jadi itu yang kita cari nilai minimumnya. Sebelum ke situ kita harus misalkan dulu, dimana dalam pemisahan ini kita menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel X dan variabel kedua yaitu variabel Y. Dan variabel X itu kita menyatakan beras, dan Y itu menyatakan tepung. Dan untuk fungsi kendalanya itu dalam soal, untuk fungsi kendala itu terbagi menjadi dua. Fungsi kendala yang pertama yaitu 15X ditambah 8Y lebih besar sama dengan 50. Disebut juga dengan persamaan pertama, 10X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 30, itu kita sebut dengan persamaan kedua. Dan untuk fungsi batasan kendalanya itu ada dua. Yang pertama, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, itulah fungsi kendala dan batasan kendalanya dari soal tersebut. Untuk fungsi tujuannya yaitu dari soal ini bernilai 300.000 X ditambah 200.000 Y sama dengan Z. Oke, itu soalnya ya. Kemudian kita langsung saja ya masuk ke aplikasi Autograph. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, jika sudah kita masuk ke aplikasi Autograph, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, sekarang kita pilih Start 2D Graph Page, karena kita nanti akan menggambar ya, melihat gambar gimana grafiknya. Kita pilih ini, kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, untuk mengatur ya jarak-jaraknya, ini kan belum kita atur ya, jarak antar titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya cukup kita klik ya, kita klik simbol yang kayak obeng itu ya, ini ya, edit access namanya. Kita klik. Kemudian untuk nilai minimum pada sumbu X itu di sini saya buat ya min 10, dan minimum pada sumbunya juga min 10. Untuk maksimumnya itu kebalikannya ya, maka kebalikannya itu 10, positif 10. Oke. Untuk ininya satu aja kita buat ya. Oke. Di sini ininya kita buka centangnya yang bagian sini ya, spacingnya. Ini kita bagian itunya, ini kita buat centangnya dua ini. Kemudian kita klik OK. Maka tampilannya kan seperti ini ya. 10 kanan, 10 kiri. Dan atas bawahnya juga. Udah seperti ini, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kita memasukkan fungsi kendala yang sudah kita cari tadi ya, dari soal. Nah, fungsi kendala yang pertama itu tadi apa? Fungsi kendala kita tadi kan 15X ditambah 8Y lebih besar sama dengan 50. Nah, fungsi kendala ini kita masukkan ke dalam aplikasi Autograph. Caranya kita klik equation, kemudian kita pilih enter equation. Nah, di sini kita buat ya fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala pertama 15X ditambah dengan 8Y lebih besar sama dengan 50. Oke, kita oke kan? Oke, di sini sudah tergambar ya inilah daerah fungsi kendala yang pertama. Kemudian kita masuk ke fungsi kendala yang kedua. Fungsi kendala yang kedua itu dianya bernilai berapa tadi? Di soal bernilai 10X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 30. Nah, kita masukkan kembali. Caranya sama ya. Kita tuliskan 10X ditambah dengan 4Y. 4Y lebih besar sama dengan 30. Oke, kita klik. Nah, dia akan tampilnya seperti ini.
Setelah kita masukkan kedua fungsi kendala ke dalam aplikasi Octograph ini, selanjutnya kita masuki batas kendala. Batas kendala kita tadi kan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Langkahnya tetap sama, kita klik equation, kemudian enter equation. X lebih besar sama dengan 0. Oke, kemudian nah, ini X itu sama dengan 0, bagiannya mana-mana aja. Nah, yang kesan yang di atas itu. Kemudian untuk Y lebih besar sama dengan 0. Kita masukkan lagi. Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, ini dia. Untuk Y lebih besar sama dengan 0 daerahnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi dari grafik ini yang dinyatakan daerah penyelesaian dari permasalahan ini yaitu daerah yang tidak diarsir. Nah, daerah yang tidak diarsir mana? Ini, yang tidak berwarna ya. Yang berwarna ini namanya daerah yang diarsir gitu ya. Yang nggak berwarna itu daerah yang tidak diarsir, dan daerah yang tidak berwarna ini merupakan daerah penyelesaian dari permasalahan soal kita tadi, mencari nilai minimumnya. Kemudian untuk menamainya menamainya menjadi daerah penyelesaian, caranya kita klik pada daerah penyelesaian dan klik kanan, kemudian kita pilih menu text box. Kita ketikkan di sini daerah penyelesaian. Nah, jenis tulisannya kan saya pilih yang sudah tersedia aja ya. Jadi kalau teman-teman nggak suka sama jenis penelitian ini, jenis penulisan ini ya bisa dibuat di bagian menu edit font ya. Jadi di situ nanti banyak jenis tulisan yang Anda sukai, tinggal pilih aja, tinggal klik. Oke, saya menggunakan jenis tulisan yang ini. Kemudian kita klik oke, maka akan muncul daerah penyelesaian. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui daerah penyelesaiannya, langkah pertama kita menentukan titik-titik. Di sini nanti akan ada 3 titik ya. Caranya gimana menunjukkan titik itu? Kita klik satu garis ini ya. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita pilih di pada bagian pojok kanan ya, paling atas. Nah, ini point mode namanya. Kita klik. Dah, setelah kita klik, kita buat ya, titik pertama itu terdapat dalam garis ini yang merah. Di sini titik pertama, titik kedua itu titik potong. Ya, titik ketiga yaitu nih, titik puncaknya. Oke, setelah sudah kita buat titik-titiknya, kemudian kita beri nama titik-titik tersebut. Di sini nanti akan kita buat ada 3 titik ya. Di sini akan saya buat titik A, titik B, dan titik C. Bagaimana cara menamainya? Dan cara menamai titik-titik ini sangat mudah. Caranya yaitu kita klik pada bagian titiknya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih menu text box. Ya. Sebentar. Nah, jika sudah muncul seperti ini ya, kan sini ada bacaan poin. Nah, poin ini kita ganti menjadi namanya titik A ya, titik A. Titik A. Jika sudah, kita jangan lupa pilih edit frame. Di edit frame ini untuk centang gradient fill-nya itu kita hilangkan. Kemudian kita klik OK 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, kita letakkan ya. Kemudian kita tarik garis yang ada titik kuning ini ya. Titik kuning ini kegunaannya untuk menarik garis agar menunjukkan kepada titiknya agar lebih jelas gitu ya, di titik mana sebenarnya informasi ini gitu. Nah, dibuat serapi mungkin ya teman-teman. Kemudian untuk titik yang kedua tadi mau kita buat namanya titik B ya. Ini ya titik B. Cara yang seperti yang tadi, kita klik di titik, kemudian klik kanan, pilih menu text box. Dah, kita ganti menjadi titik B ya teman-teman. Titik B. Oke, edit frame. Kemudian kita hilangkan centangnya ya, jangan lupa. Kita klik OK 2 kali. Nah, sudah nampak ya. Kita tarik ke sini. Kemudian kuningnya ini kita tarik menuju titik B-nya agar lebih memperjelas titiknya.
Sudah seperti ini. Selanjutnya terakhir kita namai juga titik yang terakhir, titik apa namanya, puncaknya. Tadi kan mau kita namai sebagai titik C. Oke, kita klik, kita pilih text box-nya. Titik B, titik C, teman-teman. Oke, define. Oke, kita klik oke. Nah, sudah muncul juga untuk titik C-nya, penamaan titik C. Jangan lupa kita tarik garisnya seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah kita buat nama-nama ya, informasi-informasi yang kita butuhkan sudah jelas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita memasukkan nilai dari fungsi tujuan kita. Nah, nilai fungsi dari tujuan soal kita tadi itu apa? Itu kan 300.000 X ditambah 200.000 Y sama dengan Z ya kan? Atau bisa juga dibilang Z sama dengan 300.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam autograph ya. Cara seperti tadi juga, pertama kita pilih menu equation, kemudian enter equation. Tunggu. Nah, kita masukkan nilainya tadi 300.000 X ditambah dengan 200.000 Y sama dengan Z ya. Sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini udah muncul ya garis baru. Nah, garis baru inilah garis dari nilai fungsi tujuan kita. Dari garis ini nanti kita akan mengetahui nilai minimum dari soal kita tadi ya. Titik-titik ini berarti di titik mana dia mencapai nilai minimum. Untuk mengetahui nilai minimumnya bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Kita pilih menu view, kemudian kita klik constant controller, kemudian kita pilih menu option. Selanjutnya kita pilih animation repeat-nya. Nah, untuk startnya ini kita buat ya, di sini saya buat 0, dimulai dari 0, untuk finishnya itu 2 juta. Untuk stepnya di sini saya buat 100.000. Nah, sudah seperti ini, kita klik menu OK. Nah, kemudian untuk mengetahui titik-titiknya, dia harus jalan ya kan? Jadi nanti bisa jalan. Gimana dia bisa bergerak? Nah, di sini ada menu ini ya, kita klik. Nah, maka dia akan berjalan. Jika teman-teman mau post, bapaknya misalnya titik ini, kita post. Nah, nilainya berapa? Z-nya ini, kayak gitu, teman-teman. Oke, itulah hasil dari tutorial yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.